Hai, halo teman-teman. Perkenalkan, aku Yuniati. Halo, aku Atala. Halo, nama aku Naila Nurul Ilmi. Pada kesempatan kali ini, aku akan sedikit membahas terkait pengertian sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku adalah dua konsep penting dalam psikologi yang seringkali menjadi dasar pemahaman manusia. Tentunya, kita juga sering mendengar kata sikap dan perilaku. Tapi, apakah teman-teman tahu apa itu pengertian sikap dan perilaku dan perbedaannya? Yuk, dengerin pembahasan terkait sikap dan perilaku berikut. Mari kita bahas tentang pengertian sikap terlebih dahulu. Sikap adalah kecenderungan internal yang dimiliki oleh individu untuk merespons suatu objek, peristiwa, atau individu yang lain dengan cara tertentu. Sikap cakup 3 aspek. Yang pertama ada aspek kognitif, keyakinan atau pandangan, lalu ada aspek afektif, emosi atau perasaan, dan yang terakhir ada aspek konotatif, kecenderungan bertindak. Contohnya, kalau kamu mendukung pelestarian lingkungan, kamu mungkin merasa senang melihat hutan yang hijau. Itu bagian dari afektif. Lalu kamu percaya bahwa menjaga lingkungan itu penting. Itu bagian dari aspek kognitif. Dan kamu akan ikut aktif kegiatan seperti menanam pohon. Itu termasuk ke dalam aspek konotatif. Menurut ahli Alport 1935, sikap adalah kecenderungan mental dan saraf yang terorganisasi dari pengalaman yang secara langsung mempengaruhi respon seseorang terhadap berbagai hal dan keadaan yang relevan. Sikap tidak selalu terlihat secara langsung karena merupakan respons internal yang merefleksikan bagaimana seseorang memandang suatu hal atau keadaan. Contoh lainnya, individu dengan sikap positif terhadap pendidikan cenderung menghargai proses belajar dan memiliki pandangan bahwa pendidikan itu sangat penting. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait perilaku. Perilaku itu sama nggak ya sama sikap? Mirip sih, tapi sebenarnya berbeda loh. Kalau sikap itu lebih ke kecenderungan atau niat. Sedangkan perilaku adalah segala bentuk tindakan atau respons yang ditunjukkan oleh individu terhadap stimulasi dari lingkungannya. Nah, perilaku ini dapat bersifat sadar atau tidak sadar, disengaja atau tidak disengaja, serta dapat diamati secara langsung atau tidak langsung. Dalam psikologi, perilaku sering dipandang sebagai manifestasi nyata dari proses internal, termasuk sikap, emosi, dan motivasi. Menurut ahli Skinner 1953, dalam teori operation conditioning menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang menyertainya, seperti penguatan, reinforcement, dan hukuman punishment. Contohnya, kalau kamu seorang siswa yang mendapat pujian dari guru setiap kali mengerjakan PR dengan baik dan benar, akibatnya kamu semakin rajin mengerjakan PR untuk mendapatkan pujian. Meskipun saling terkait, sikap dan perilaku merupakan dua hal yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari ciri-cirinya. Pertama, dilihat dari konsep dasarnya. Sikap bersifat internal, menunjukkan bagaimana seseorang berpikir atau merasa. Sebaliknya, perilaku bersifat eksternal, berupa tindakan yang dapat diamati. Kedua, dari segi kemunculan,
sikap tidak selalu terlihat secara langsung dan hanya dapat diketahui melalui ekspresi atau pernyataan. Sementara itu, perilaku merupakan manifestasi nyata yang tampak dari sikap atau faktor lainnya. Yang ketiga, dari aspek kesesuaian. Tidak semua sikap seseorang tercermin dalam perilakunya. Di sisi lain, perilaku dapat terjadi tanpa adanya sikap yang mendasari. Untuk memperjelas, ada analogi yang menjelaskan perbedaan ini. Sikap ibarat opini atau perasaan seseorang terhadap isi buku, sedangkan perilaku adalah tindakan membaca buku tersebut. Meskipun seseorang menyukai isi buku, ia belum tentu membacanya karena keterbatasan waktu atau alasan lain. Demikian penjelasan tentang perbedaan sikap dan perilaku. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Yang pertama ada faktor personal. Faktor personal mencakupi yang pertama, faktor biologis, yaitu warisan biologis yang diwarisi oleh orang tua. Yang kedua, ada faktor sosio-psikologis, yaitu manusia merupakan makhluk sosial, yang dari proses sosialnya memperoleh sejumlah ciri yang mempengaruhi perilaku. Yang kedua, ada faktor situasional. Faktor situasional mencakupi seperti faktor lingkungan dan suasana. Dengan memahami sikap dan perilaku, kita dapat lebih baik dalam menganalisis bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak dalam berbagai situasi. Mari kita terapkan pengetahuan ini untuk kehidupan sehari-hari yang lebih baik lagi. Sikap mencerminkan pikiran, sedangkan perilaku mencerminkan tindakan. Keduanya adalah kunci memahami manusia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk membagikan pengetahuan Anda kepada teman-teman Anda. See you!